Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang saya akan membahas mengapa orang benar harus direndahkan. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Berkorban demi kebenaran adalah jalan hidup Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali memiliki spirit yang sama dengan Yesus. Mengapa orang benar harus berkorban? Bukankah hukum Taurat menjanjikan berkat bagi orang yang melakukan kebenaran? Memang, tapi hukum Taurat itu menjanjikan berkat di bumi, bukan keselamatan di surga. Maka itu, untuk menyelamatkan orang benar, Allah harus merendahkan dia, sehingga dia rela berkorban demi kebenaran seperti apa yang diteladankan oleh Yesus. Bukankah orang berdosa saja yang layak dihukum dan direndahkan? Mengapa orang benar harus direndahkan juga? Orang berdosa harus dihukum dan direndahkan karena mereka memiliki nafsu ego duniawinya yang keras yang perlu ditundukkan dan dibereskan. Tapi tidak tahukah Anda bahwa orang benar juga memiliki konsep ego kesalahan yang keras yang perlu ditundukkan dan dibereskan, tapi mereka tidak menyadarinya sama sekali. Maka itu, ketika Allah meninggikan orang benar pada puncak pendakian spiritualnya, begitu ditebang Allah, mereka marah-marah, mereka protes, mereka mengutuki hari kelahirannya, mereka minta mati, dan ada yang menghujat Allah. Itu bisa kita lihat dalam riwayat para nabinya. Tapi rasanya masih penasaran. Mengapa orang benar harus direndahkan? Layaknya seperti menghukum orang berdosa. Bahkan lebih keras dari itu. Kita perlu melihat fakta sejarah. Perang salib selama berabad-abad. Perang 30 tahun Katolik Protestan yang melibatkan banyak negara. Pembunuhan sadis atas nama agama yang terjadi di Timur Tengah, di Asia Barat, yang hendak diekspor ke Asia Timur, Asia Selatan, bahkan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Itu diinisiasi oleh orang beragama yang menyebut dirinya orang benar. Jadi orang benar yang belum dibereskan egonya ketika menyandang kekuasaan besar, dia berubah menjadi monster yang sangat menakutkan. Dan skala kerusakan dan terornya itu lebih mengerikan dari dampak yang ditimbulkan oleh para pendosa, misalnya oleh bajak laut atau oleh para perampok yang sifatnya hanya lokal saja. Dan Alkitab membuktikan iblis yang tadinya adalah malaikat, yang disebut sebagai gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Yeskiel 28 ayat 12b, begitu mendapatkan kedudukan tinggi di surga, Yeskiel 28 ayat 14, maka dia tidak bisa menguasai nafsu berkuasanya, ingin menyamai Allah, Yesaya 14 ayat 14, lalu menghasut sepertiga malaikat untuk memberontak pada Allah, Wahyu 12 ayat 4, sehingga terjadi peperangan yang dahsyat di surga. Mikael dengan malaikat-malaikatnya memerangi iblis dan antek-anteknya sampai mereka tidak bisa bertahan di surga, dibuang ke bumi. Celakalah bumi dan laut, karena iblis turun ke atasmu dengan kegeraman yang dahsyat. Wahyu 12 ayat 7-12. Jadi, sosok yang disebut sebagai gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah, karena belum pernah dibereskan egonya. Ketika mendapat kedudukan tinggi di surga, dia tidak dapat menguasai nafsu ingin berkuasanya sehingga menciptakan kerusakan yang dahsyat di surga dan di bumi. Bisa dibayangkan di surga nanti, orang berdosa yang telah bertobat dan diampuni dosanya, mereka lebih mudah menerima pengaturan Allah. Tapi bagaimana dengan orang benar yang belum dibereskan egonya? Seandainya mereka diizinkan masuk surga, mereka akan lebih sulit untuk menerima pengaturan Allah. Mereka akan berebut siapa yang terbesar di surga. Karena di dunia saja mereka berebut untuk membaptis dirinya sebagai Tuhan. Lalu menganggap punya hak untuk menghakimi pihak lain. Punya hak untuk mengkapling kedudukan di surga. Orang benar perlu direndahkan.
oleh Sang Maha Benar yang rela merendahkan diri di kayu salib sehingga mereka tidak bisa berdalih. Kalau orang benar mengeraskan hati, tidak mau direndahkan, untuk dimurnikan hatinya dari konsep ego kesalehan yang keras, mereka pasti tidak akan diperbolehkan masuk dalam kerajaan surga, karena pemilik kerajaan surga adalah Sang Maha Benar yang rendah hati. Bisa dibayangkan itu dia. Iblis yang merasa dirinya paling benar, paling berhikmat, meninggikan diri, hendak mengatasi Allah, lalu dibuang ke dunia. Tapi Allah di dalam diri Yesus sendiri rela merendahkan diri, turun ke bumi menjadi manusia, dibunuh oleh iblis melalui tangan manusia. Maka itu Yesus memiliki legitimasi yang kuat untuk menghakimi dan menghukum iblis. Itulah hikmat Allah yang terdapat dalam pribadi Allah itu sendiri. Dia yang maha besar, maha tinggi, rela merendahkan diri. Maka dia punya hak yang mutlak untuk menghakimi iblis yang tinggi hati. Jadi bukan orang berdosa saja yang dihakimi atas dosanya. Orang benar juga dihakimi atas tinggi hatinya dari konsep ego kesalehan yang keras. Coba kita simak betapa luar biasanya pribadi Allah dalam interaksi ketritunggalannya. Bapa mengasihi dan menyayangi anak, menyerahkan penciptaan alam semesta kepada anak, dan mempercayakan misi penyelamatan manusia yang agung itu pada anak. Anak mengasihi dan menghormati Bapa, rela taat sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu Allah Bapa sangat meninggikan anak sehingga dia didudukan di sebelah kanan tahtanya untuk selamanya. Ibrani 10:12 ayat 12. Tapi sebaliknya anak, 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28, setelah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, maka dia rela menaklukkan diri di bawah Bapa yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, supaya Bapa menjadi semua dan di dalam semua. Inilah luar biasanya karakter Bapa dan anak. Mereka berebut untuk apa? Berebut untuk meninggikan pihak lain, berebut untuk merendahkan diri terhadap yang lain. Terus terang mana ada ciptaannya yang memiliki karakter seperti ini? Maka itu para teolog seluruh dunia mereka kebingungan ketika mereka hendak merumuskan hierarki dalam Allah Tritunggal. Mana kedudukan yang lebih tinggi, Bapa atau anak? Karena ternyata Bapa dan anak ini saling berebut untuk meninggikan pihak lain, berebut untuk merendahkan diri terhadap yang lain. Bagaimana hubungan Bapa anak dengan Roh Kudus? Bapa dan anak menghormati Roh Kudus, tidak akan melakukan segala sesuatu kalau tidak melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus demikian juga. Sebaliknya mengasihi dan menghormati Bapa anak, tidak akan melakukan segala sesuatu kalau tidak atas persetujuan Bapa dan anak. Lihatlah luar biasanya hubungan antara Bapa, anak, dan Roh Kudus. Mereka saling menyayangi dan saling menghormati satu sama lain dalam interaksi ketritunggalannya. Itulah hikmat Allah yang terkandung dalam Allah Tritunggal, merupakan pribadi Allah yang sempurna, spesifik, unik, aksiomatik, tidak ada duanya. Sementara sekian dulu pembahasan saya. Di video selanjutnya saya akan menyingkap kebohongan doktrin Saksi Yehova, Unitarian, dan Oneness. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.